lu kemarin ini sempat nge-review nasi bakar, nasi pedes. Itu beneran enak? Beneran enak. Gua nggak percaya. Gibah Magic. Oke guys, kembali lagi di Gibah Magic bersama gua Darius Drew the Game Master. Kali ini gua akan invite salah satu magician ganteng, terkenal nggak ya? Ya lumayan lah, oke. Tapi endorsannya banyak. Yang gue tahu nih orang endorsannya banyak. Ya, ini orang luar biasa banget gitu ya. Dan nggak lain dan nggak bukan, dia juga sekarang konten creator juga. Wah, jadi ini menarik banget. Kita akan ngebahas sisi magic dan juga konten kreatornya. Nggak lain dan nggak bukan, inilah dia Hans Romanes. Hey, halo Drew. Thank you banget udah diundang di Gibah Magic. Halo semuanya yang nonton. Mantap. Gue yang thank you lu udah mau datang lu, gila. Ini orang yang luar biasa nih. Mantap. Hans. Kita hari ini mau ngegibah. Kita mau ngegibah sama lu, pengen tahu lu tuh siapa sih, latar belakang lu apa, kok lu akhirnya bisa jadi magician yang lumayan banyak endorsannya gitu ya kan. Terus, nah, kan banyak pasti magician di sini yang nonton nih. Pengen juga, saya mau juga seperti kakak Hans. Nah, nanti dapat tips and trick dari Hans, oke? Tapi sebelum itu, seperti biasa, buat teman-teman semua, para pecinta gibah, silakan klik like dan juga jangan lupa untuk subscribe dan juga komen ya. Gue penasaran, pengen lihat kira-kira magician siapa lagi yang pengen kalian invite di sini, oke? Sip. Nah, Hans, kita mulai dari pertanyaan basic dulu nih. Pertanyaan yang ditanyakan ke semua magician. Lu tuh kenal atau tahu sulap tuh dari kapan sih sebenarnya? Oke, gua itu pertama kali banget ya, itu 2010 gua ingat. Pertama kali banget gua kenal sulap itu, gua lagi ke Mega Mall. Waktu itu belum Village. Iya, tahu. Di Mega Mall, ya, kalau di lantai 2 atau 3 gua lupa. Di situ ada satu toko sulap namanya Joker. Semua magician harusnya tahu kalau yang di zaman itu ya. Nah, itu Peter pertama kali gua lihat. Betul. Pertama kali lihat sulap di situ. Nah, terus pada saat gua mampir di toko itu, didemoin lah, biasalah. Ini gini. Nah, di situ tuh gua sangat amat terheran-heran dan interest. Tapi pada tahun itu semua barang sulap itu kan mahal masih kan. Oh, berasa lah. Ya. Berasa. Gue belum beli tuh di situ. Gue cuma terngiang-ngiang. Minggu depannya gue datangin lagi ke situ dan itu adalah pertama kalinya gue beli alat sulap, yaitu kartu Svengali merek Empire. Nah, mungkin ada yang tahu. Svengali merek Empire ya. Ya, I see. Pertama kali gue beli alat sulap dan gue tahu sulap. Itu pertama kali banget. 2010. Ya, terus 2010-an. Saat itu akhirnya gimana? Lu terus belajarnya tuh apakah lu nyari guru atau lu ngeles kah atau lu otodidak atau gimana akhirnya? Oke, nah udah ada dong nih Empire ini. Terus ya biasalah kita ada tahu sedikit-sedikit sulap yang lucu-lucuan gini, yang 1, 2 taruh di mana. Padahal gua tahu lah ya teman. Singkat cerita, itu gua masih zaman kuliah. Nah, gua bawalah si kartu ini nih ke tempat kuliah. Pada saat di tempat kuliah, gue mainin ke teman-teman sekelas gue. Ada satu orang teman gue namanya Sally. Pada saat gue mainin ke dia itu lagi sama satu orang temannya juga, kakak kelas gue di Untar. Dan orang ini adalah Michael Wong. Yang orang semua juga udah tahu. Nah, ternyata Michael Wong. Iya, start awalnya. Jadi pada saat gue main, gue demoin ke si Sally, gue belum tahu nih sebelah gue ini siapa nih orang nih tinggi-tinggi putih jabrik kan ya. Gue mainin dia ketawa aja nyantai. Nah setelah gue selesai main, si Sally ini baru bilang, temen gue magician juga nih, bisa sulap. Nah itu pertama kalinya gue bener-bener lebih dalam kenal sulap di situ. Si Wong waktu itu masih bawa dompet api, itu gue inget. Dia bawa dompet keluar api, anjing dalam hati gue. Gila nih orang. Gila banget kan. Nah yaudah sejak itu gue dikenalin lah ke Michael Wong sama si Sally ini. Akhirnya gue dapet kontaknya, ngobrol sampai akhirnya gue belajar sama dia. Jadi kalau ditanya siapa guru gue, guru pertama gue adalah Michael Wong. Widih, Koko Michael Wong ya, luar biasa. Jadi itu juga yang membuat lo akhirnya memilih jalur sebagai kids magician? Bukan. Oh, bukan? Oke. Bukan. Gue sangat tidak suka kids birthday, terutama anak kecil yang rese. Wah. Benar, sejujurnya ya.
pada saat itu loh. Jadi setelah gue belajar sulap sama si Wong, kan ya belajar basic-basicnya doang kan. Terus setelah belajar lama-lama gue merasa kayaknya gue kurang suka dengan aliran ini. Si Wong itu kan full klasik kan, entertainer kan. Gue itu jauh lebih demen close up, street magic. Nah, sehingga setelah gue ngeles sama dia, gue tuh lebih senangnya street magic. Akhirnya tuh gue senangnya mainnya sama orang dewasa sebenarnya. That's why hampir semua event gue di tahun-tahun itu selalu kalau street magic 17, corporate, pokoknya orang dewasa. Targetnya kliennya orang dewasa lah ya. Karena gue senangnya street magic, gue nggak terlalu senang klasik pada waktu itu ya. Nah, ya udah. Terus kenapa bisa terjun ke klasik? Karena yaitu si Wong kan jobnya banyak banget tuh. Wah, nah, ini udah ngomongin duit ini. Ngasistenin dia juga. Terkadang saking banyaknya job dia, beberapa tuh nggak handle mental. Akhirnya di cover ke gue yang kecil-kecil. Nah, disitulah gue pertama kali main Kids Birthday dan akhirnya menjadi cukup tertarik sampai akhirnya jadi enjoy dan akhirnya jadi mulai di situ. Apa momen yang waktu itu bikin lu akhirnya oh iya nih kayaknya akhirnya lama-lama gue nyaman juga melakukan ini, gue tertarik juga dan sampai akhirnya sekarang nih udah sering banget lah gitu ya kan. Oke. Kalau ini balik lagi masih di 2011-an ya, itu sudah mulai ada job kecil-kecil. Tapi pada saat itu posisinya gue masih kerja dulu. Gue itu kerja di multimedia, desain, graphic design. Gue belum jadi full time magician tuh. Nah, lama-lama gue ngerasa gue sangat enjoy ketika ngelihat reaksi orang, either dia anak kecil atau orang dewasa ya, ketika gue tuh bisa menghibur mereka atau memainkan sesuatu yang membuat mereka tuh kayak, kok bisa sih? Maksudnya bukan bersifat karena bisa ngebego-begoin atau ngerjain, bukan. Tapi karena mereka tuh kayak berasa, gila kok bisa ya? Nah, mereka amazed gitu ya? Ya, amazed. Itu ada satu kepuasan yang membuat gue tuh happy banget, yang nggak bisa digantiin sama hasil kerja desain gue. Klien puas. Gue bikin desain logo nih, klien happy, approve. Itu beda kepuasannya sama gue bisa menghibur orang sampai dia sebegitu happy, senangnya. Gitu. Nah itu mulai dari situ sih. Ya tapi kan lu bisa melakukan itu juga ke orang dewasa gitu ya kan. Toh kenapa sekarang tapi marketnya sekarang lebih banyak ke kids? Karena kalau di orang dewasa salah satunya itu adalah kalau mau dari sisi cuan bisnis. Ini. Mostly eventnya itu lebih terbatas. Contoh, magician untuk Sweet 17. Jobnya betul lumayan banyak. Tapi di sini aja udah segmented. Yang pesta pasti cewek. Satu. Berarti dari segini banyak pasar udah kebagi pasti cewek. Terus kebagi lagi nih. Dari cewek yang ngadain 17 itu cuman seumur hidup sekali. Ya. Oh iya benar. Dan yang ketiga kebagi lagi. Biasanya kalau udah 17 itu mereka tidak mau sama dengan temannya. Jadi hari ini gue pesta pakai magician-nya si A. Umumnya teman di angkatan mereka lagi kalau pesta mau pakai magician lagi, tapi biasanya mau orang yang berbeda. Sedangkan di Kids Birthday itu lebih unlimited menurut gue. Ulang tahun pertama dirayain, kedua dirayain, ketiga, keempat, kelima, sampai gue itu rekor ulang tahun ke-9. 9 tahun berturut-turut. Repeat order terus tuh berarti, klien yang sama. Gokil. Betul. Kecuali di ulang tahun keempat nggak dirayain. Mungkin masih percaya hoax. Ya, benar. Oke, ini menarik ya. Lu kayaknya memang Wong juga kemarin share sama gue bahwa ya di sini pasar kids sebenarnya gede, sebenarnya luas, bisa kesini. Ini menarik juga. Dan mungkin buat teman-teman yang menekuni Kids Magic, nah boleh komen nih, karena gue penasaran. Ada yang bilang, wah gue jualannya susah, tapi toh terbukti ada juga yang bilang, enggak gue masih bisa jualan dengan cukup baik gitu ya kan. Nah gue pengen dengar komen kalian di bawah. Ya. Next. Nah menambahkan sedikit gimana boleh? Tadi kan membahas kenapa dari kids dari sisi cuan, dari sisi bisnis ya. Nah ini kalau sisi satu lagi dari sisi personal atau idealis, reaksi yang gue dapatkan ketika gue bermain dan anak kecil itu happy, senang atau takjub, itu menurut gue lebih priceless daripada membuat orang dewasa takjub atau senang. Ya, itu kenapa gue tuh diri gue sendiri lebih puas dan amazed. Maksudnya gue batin gue lebih puas kalau seandainya anak-anak tuh bisa happy daripada mungkin orang yang dewasa happy ya. Karena lu akan melihat satu emosi pure, satu emosi yang tulus banget dari anak-anak ketika mereka, Uncle, how can you do that? Gitu-gitu lah. Iya. Itu menurut gua tidak terbayar sih.
Itulah. Itu mungkin. Jadi kalau dari sisi cuan gitu, dari yang sisi personal gitu. Kita bisa ngerasain benar-benar apresiasi yang pure kali ya, kayak tadi lo bilang. Iya, in touch. Bener-bener tuh lu. Wah. Meanwhile kan kalau orang dewasa kan kadang, padahal dalam hatinya, biasa saja. Ya. lebih atau mungkin cuma anjing kok bisa bro gitu doang. Tapi kalau anak kecil tuh lu bener-bener bisa ngerasa ada kayak engagement batin yang wah lah itulah. Kalau yang pemain kids pasti pernah merasakan. Pasti merasakan ya. I see. Nah kalian yang main kids, kalian bisa ngobrol-ngobrol juga di sini, bisa komen, bisa tanya langsung ke Hans Romanes juga. Gue yakin belum tentu dibalas karena sibuk. Oke. Next Hans. Gue penasaran sama lu sebenarnya. I mean, lu udah berapa kali job? Gue sering lihat nama lu udah terdengar lah kalau di komunitas-komunitas magician gitu ya kan, komunitas event-event organizer juga nama lu udah sering nongol gitu. Pertanyaan gue, kok gue nggak pernah lihat lu tertarik atau ikut ajang pencarian bakat di TV gitu? Oke, talent show maksudnya kayak show apa? The Master kayak, The Next Mentalist kayak kemarin, The Great Magician kayak, atau apapun. Kok gue nggak pernah ngeliat lu ada di situ kayaknya ya? Oke, nah kalau jawabannya adalah pasti sebenarnya pengen. Ya siapa sih yang nggak pengen bisa main di panggung gede, apalagi misalnya sampai famous gitu kan. Itu pengen banget sih, cuman biasanya gue itu tidak terlalu bisa fokus begitu karena hari biasa gue punya bisnis lain selain full time magician di weekend. Karena mostly itu kan memang benar, maksudnya gue full time magician. Tapi kan event 90% Jumat, enggak lah, 90% Sabtu Minggu. Hari biasa gue ada bisnis percetakan. Dan itu sampai sekarang gue agak susah kalau ninggalin atau gue nggak di tempat. Jadi kayak belum bisa dilepas gitu. Ini masalah cuman bagi waktu sebenarnya ya. Jadi ya salah satu kendalanya ya. I see. Tapi kepikiran kan untuk lolos atau apa kan harus kayak di karantina atau apa itu kan yang gue tahu kan. Anda harus menyiapkan 3 bulan Anda di sana terus tidak ngapa-ngapain. Nggak bisa, Pak. Wah, bisnis Anda. Wah. Saya mau banget. Iya, benar. I see. Ini masalah prioritas saja, benar. Biasanya gue bukan kayak ajang pencarian bakat atau yang talent show gitu, bukan, tapi lebih ke langsung acara. Contoh yang kemarin tuh main di acara dangdut di Indosiar sampai beberapa kali. Jadi yang memang sekali aja. Jadi guest star ya, jadi. Ya mungkin bisa dibilang gitu. Pokoknya bukan yang harus seminggu nginep dulu atau apa gitu. Ya sekali gitu. Ya. Jadi pengisi acaranya bisa sabi. I see. Ya kalau di TV beberapa kali gue lihat lu nongolnya di kayak gitu-gituan. Kenapa kok? Maksudnya magician mostly banyak kan targetnya. Wah kalau ada The Master pengen ikut The Master. Kalau ada kayak kemarin The Next Magician, The Great Magician, pengennya The Great Magician gitu. Tapi kayaknya saya pernah lihat Anda juga ya di Great Magician ya. Wah, kebetulan aja nyelip di situ. Siap. Tapi gue nonton sih dulu, gue cukup beberapa gue terhibur dan salah satu yang gue inget banget nih ya, yang menurut gue best of your performance itu yang lu main kaos kaki. Itu ngena banget sih gue. Thank you so much. Ya. Itu lumayan rutin pegangan dari dulu soalnya. Bagus itu. Jadi gue suka itu kaos kaki itu. Thank you. Anyway, sekarang gue perhatiin lu juga udah bikin YouTube nih. Lu jadi content creator juga di YouTube. Emang kenapa lu memilih untuk jadi content creator? Sulap udah nggak bisa kasih makan kah atau gimana? Oke, waduh. Ini pertanyaannya sedikit menjebak nih ya. Kalau dibilang sulap lagi nggak bisa kasih makan, to be honestly, bisa dikatakan iya. Sebenarnya bukan sulap doang sih. Semua pekerja seni atau entertain pasti sekarang lagi stuck karena eventnya cancel semua. Mostly kan karena corona kan, nggak ada acara. Tapi di satu sisi, gue itu memang sebenarnya selain sulap, gue suka kuliner. That's why kenapa nama channel Magic itu Magic Kuliner. Wih deh. Enak lagi. Cakep, Magic Kuliner. Memang senang makanan juga, tapi passion gue tetap Magic forever and always. Wih, mantap. Jadi sebenarnya tetap menghidupi Magic gitu ya kan. Cuman memang ini sisi lain dari seorang Hans Romanes nih. Ternyata suka makan, suka nge-review makanan. Anyway, gue ngelihat lu kayaknya baru jalan sekitar berapa bulan? 3 bulan? 2 bulan ya? 2. Ya, 2 bulan. 26 April. Wow, dan ternyata sudah sekarang 1000 berapa subscriber lu? 1036? 1000 ya, 1030-an lah.
1.030 ya? sekarang. 1.040 ya? Gila, luar biasa. 2 bulan men digas, udah 1.000. Kalian bisa ngecek ya. Kalian bisa cek nih YouTube-nya nih. Wajib nonton karena banyak makanan yang di-review. Bahkan gua... Dan emang makanan doang sih. Di situ gua nggak ada magic sama sekali. Nggak ada bahas sulap apapun, nggak ada menunjukkan sulap apapun juga nggak ada. Bener-bener jadi makanan top. Food vlogger aja di situ ya? Betul. Gitu. I see. Tapi, I mean gini, lu suka makan, lu bilang tadi kan, lu suka makan, lu suka nyobain kuliner gitu ya kan. Kan sekarang ada juga konten kayak mukbang gitu segala macam. Lu nggak nyentuh ke arah sana tapi? Belum ya mungkin ya, karena tuh biasanya gue nggak terlalu kuat makan banyak sih. Jadi daripada demi kepentingan yang sebenarnya bukan diri gue paksain makan banyak. Jadi mungkin sesekali aja nanti akan ada, tapi kalau mukbang nggak sih. Gue nggak terlalu kuat makan banyak soalnya. I see. Jadi memang apa yang lu suka aja lah ya gitu ya. Gue ngejalanin tetap being you, being Hans Romanes gitu. Betul. Gue ada nonton lu kemarin ini sempat nge-review nasi bakar, nasi pedes. Oh iya, udah lama itu videonya. Itu udah lama kan ya? Nah, gue penasaran, karena lu bilang waktu itu kan, gila ini enak, rempahnya berasa. Ya, benar. Lu bilang, wah gurih sekali, walaupun udah dipanggang atau dibakar lama tapi nggak gosong segala macem. Tetap enak ya, benar. Tetap enak. Ya, benar. Itu beneran enak? Beneran enak. Gua nggak percaya. Nah, nanti lu boleh cobain. Jadi gini, sebenarnya di YouTube itu kan adalah pure gua kan. Pokoknya tidak ada intervensi dari manapun. Jadi apa yang gua review itu adalah yang menurut gua. Kalau nggak enak, gua pasti bilang nggak enak. Kalau yang biasanya gua bilang biasa ya. Kalau gua bilang enak, itu enak menurut gua. Lu nggak di-endorse gitu misalkan kayak, ayo dong lu pura-pura bagus gitu, enggak berarti ya? Ya. Tapi gue penasaran, maksud gue penasaran, bener nggak sih review lu? Ntar jangan-jangan review lu hanya manis-manis doang. Karena itu, gue sengaja udah pesen tuh nasi. Oh, serius lu? Serius, bentar nih. Nih, gue bawain ya, bentar. Loh. Nih, ya. gue sampai mesen di tempat yang sama yang lu makan gitu. Kalau nggak salah, namanya apa? Cookinglovers.id. Cookinglovers.id ya, benar ya? Nih, gue kasih lihat lu nih, tuh. Iya, benar. Si bakar kan? Ingat lu dia. Si bakar kan? Gila. Iya, benar. Ini gue mau cobain dulu, gue pengen buktiin bahwa reviewnya Hans Romanes ini kredibel atau tidak ya. Boleh ya, gue cobain. Ya. Ini ada apa sih? Oh, ada cumi-cuminya gitu ya dia? Oh, yang cumi, ya itu enak tuh. Cobain deh. Cumi, telur, nasi, coba deh. Ada petenya harusnya. Nah, gue nggak suka pete. Jadi gue kemarin request tidak ada pete gitu. Oke. Bisa dipesan kan itu di Instagram ya kan? Di bisa. cookinglovers.id kan? Betul. By the way itu bukan gue punya ya. Cookinglovers itu jadi gue memang review aja, no di endorse. No di endorse ya, gue cobain dulu nih. Ini ada telurnya, ada cuminya. Kita buktikan apakah benar rempah-rempahnya terasa. Ya, Anas review. Bentar. Kayaknya nggak cukup satu bite doang nih. Ya. Bentar. Oke, guys. Wah. Anda yang makan, saya yang deg-degan kok ya. Silakan kalian subscribe channelnya Hans Romanes karena benar ini enak sesuai dengan yang dia bilang. Mantap kan? Mantap lu, iya gurih banget ya, gila. Rasa rempahnya bener sih berasa dan bener. Dia ada taste bakar-bakarnya gitu tapi nggak gosong nasinya, kagak ada yang gosong. Iya. Keren. Lu request-nya pedas banget atau yang standarnya dari dia aja? Yang standar dari dia. Yang standar. Ini ya. Waktu itu gue cobain request-nya pedas banget. Itu pedas banget, beneran pedas sih. Beneran pedas banget? Iya, ini enak sih. Tapi ini kayaknya level pedasnya mild gitu loh. Ada kerasa pedasnya tapi tidak nyiksa gitu kan. Jadi normal ya. Ya. Normal enak. Ini ada nasinya, ada telurnya, ada cuminya, ada ayamnya juga, ada potongan ayamnya. Sip. Terbaik, gua setuju. Ini nasi bakarnya enak.
Kalian juga bisa pesan kalau mau coba di cookinglovers.id. Ada di bawah. Silakan dipesan. Mungkin Koko Andrew siapa tahu suatu hari mau bikin kuliner juga, boleh. Nanti kita review. Kayaknya saya numpang channel Anda saja kalau di situ ya. Oh, siap. Ya. Oke. Kita kembali ke Magic. Kita kembali lagi ke Magic. Anyway, kalian tadi juga bisa nge-follow ya, nge-subscribe si channelnya dari Hans Romanes, yaitu Magic Kuliner ya. Magic Kuliner. Muncul di bawah. Kalian bisa follow, banyak review makanan. Ini memang sisi lain dari Hans Romanes. Selain magician, dia ternyata food vlogger juga dan recommended, ternyata enak. Yang mau endorse juga bisa. Oh, siap. Endorse saya hubungin Andrew gitu ya. Oh iya, bisa. Kita jadi bisnis ini. Anyway, gue perhatiin ya. Lu, Michael Wong, terus siapa lagi? Ken Taufan, Ken Fantasi gitu ya. Mostly yang gue perhatiin kids magician ini. Ini. Gue perhatiin mostly kids magician ini. Sorry ya, bukannya mendiskreditkan kids magician, tapi karena yang gue lihat, yang gue perhatiin, mostly yang udah sibuk sama job-jobnya nih kids magician ini nih, yang setiap Sabtu Minggu job mulu, nggak berhenti. Ini jarang in touch sama komunitas magic. Jarang ngobrol, jarang sharing, jarang jarang bersosialisasi kayaknya. Apakah itu benar kalian sengaja berkubu untuk membuat antisosial seperti itu atau gimana? Dari sisi lu deh, dari sisi lu Hans Romanes, dari sisi lu seorang Hans Romanes. Kalau yang lain gue tidak tahu apa jawabannya. Kalau dari gue pribadi sebetulnya tidak ada intervensi untuk ansoskan diri dari komunitas teman-teman magician lain atau apa itu enggak, sebenarnya enggak. Cuman kenapa terlihatnya seperti itu? Karena biasanya gue itu keseringan diajak tapi nggak bisa. Jadi kan gak enak, tiap diajak nggak bisa. Ada gathering nih, guanya lagi nggak bisa. Karena biasanya acara-acara seperti itu weekend kan? Ya, mostly weekend. Weekend guanya ada job. Ada gathering nih, nggak bisa datang. Ada lecture nih si ini. Kebenaran hari Minggu juga atau Sabtu. Jadi hampir setiap ajakan 90% guanya tuh nggak bisa. Kecuali yang acaranya malam. Biasanya bisa. Misalnya jam 8 gitu kan, kayak Saturday Magic Night. Atau pokoknya acara malam. Biasanya gue bisa datang karena setelah job selesai bisa ke sana. Tapi kalau yang acaranya nggak malam itu, mostly nggak bisa. Sehingga jarang muncul di teman-teman komunitas atau grup magician. Sehingga lama-lama, karena ini orang diajak nggak bisa mulu, ya udah mungkin lama-lama males juga diajak. Iya, bisa jadi juga sih. Hans Roman, sudahlah pasti tidak bisa nanti dia. Iya. Padahal sebenarnya pengen nggak sih kalau bisa, misalkan lu punya waktu luang gitu, lu pengen nggak sih untuk ngobrol kayak atau apa gitu sama? Pengen lah. Pengen banget bisa kumpul-kumpul, ketemu, sharing, apalagi nanya-nanya sama yang lebih suhu lah ya, yang lebih senior. Salahnya di mana, perlu lebih banyak belajarnya di mana, update trik baru segala macam, pengen banget, jelas. I see. Gitu. Ini masalah waktu ya memang. Memang kalau udah banyak job begini, suka sibuk. Wow. Amin. Tapi lu ngikutin nggak sih, maksudnya pergerakan sulap Indonesia tuh sekarang ngarahnya kemana atau apa segala macam, lu merhatiin atau enggak? Nggak terlalu sih. Kalau untuk merhatiin gimana banget, gua merhatiin itu masih ngikutin banget ya. Itu sampai 2016. Itu waktu masih zaman-zamannya gua lomba. Pada waktu masih itu. Sering kompetisi tuh ya waktu itu? Ya, betul. Yang waktu itu ada lomba-lomba sama teman-teman magician juga kan, yang lomba nasional segala. Nah, itu masih update terus tuh. Tapi yang udah mulai setelah lomba jarang, terus udah mulai jarang ada acara-acara magic kan ya. Nah, itu udah mulai nggak terlalu up to date sih kalau gua. Gitu. Karena memang juga sekarang sibuk ya itu tadi ya. Lu masih ada urusan percetakan ya kan. Lu masih juga ada baby juga, jadi waktunya kebagi-bagi, Pak. Betul sekali. Itulah dia Hans Romanes, luar biasa. Hans, pertanyaan terakhir Hans untuk menyimpulkan ngobrol-ngobrol kita dari tadi gitu ya kan.
Kalau lu ngelihat sekarang dengan, gue nggak tahu ya, karena mungkin lu tadi bilang lu juga nggak terlalu merhatiin kondisi ekosistem Magic saat ini gimana-gimana. Tapi kalau seandainya nih ada orang baru yang mau jadi magician, yang baru mau jadi magician, lu menurut lu apa pesan terbaik yang bisa lu kasih ke mereka? Orang awam mau jadi magician? Ya. Mau jadi beneran magician atau maksudnya pengen seneng sulap, bisa sulap? Yang mana dulu nih? Oh ya, ini beda ya. Seneng Beda, sulap ya. sama pengen jadi magician. Let's say pengen berkarir seperti lu deh. Pengen jadi magician yang bisa kita sebut berpenghasilan dari sana, dari ya, magic. Commercial magician lah ya. Commercial magician, professional magician, exactly. Kalau komen dari gua, yang pertama kali harus banget ya, itu kalau buat gua pribadi boleh berucap, jauhkanlah dulu pikiran dari cuan duit dan duit. Kenapa? Karena kalau dari awal lu baru mau terjun dan lu udah mikirnya ke sana, menurut gua lu akan sulit mulus jalannya. Lu senengin dulu, lu pure dulu cinta sama Magic, lu latihan sungguh-sungguh ketika lu main jadi orang terhibur, nggak bocor dan sempurna enak dilihat. Percayalah, job akan datang sendiri tawaran ke lu. Gua nggak ngomong rame atau enggak ya, kecil atau enggak bayarannya, tapi akan datang ke lu. Gitu. Lu cintai dulu apa yang lu suka. Cintai apa yang lu suka. Hans Romanes 2020. Luar biasa. Siap. Sama kayak orang fitness, bro. Yang penting rajin dulu, badan bagus tuh pasti ngikutin bonusnya itu. Bonusnya. Benar. Sama kayak rajin upload dulu, nanti subscriber mengikuti. Benar sekali. Wow. Oke. Terus kalau untuk yang orang awam, ya maksudnya orang nih benar-benar awam, jadi seneng sulap terus pengen sulap. Nah itu gua sangat mendukung sekali. Kalian teruskan. Maksudnya coba dalamin lagi, gali lagi, karena benar-benar sulap tuh ada satu daya magic yang benar-benar bikin orang tuh bisa amaze loh. Dari orang awam cuman tahu satu trik jadi kayak nagih gitu loh, jadi kok bisa sih, jadi pengen explore yang lain itu yang gue rasain pribadi. Because ya lu pernah ngerasain momen itu kan soalnya kan ya. Betul. Exactly. Ya, everybody, kita semua sebelum jadi magician kita juga sama, orang awam juga awalnya. Dan begitu kita nyobain, ya bener sih ketagihan sih. Jadi iya kan? Exactly. Gue setuju banget. Oke, Hans Romanes, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol di Gibah Magic. Hopefully, kalau kalian mau lebih kenal lagi Hans Romanes, kalian bisa follow Instagram dia. Ada Hans Romanes. Ada juga Instagram Magic kulinernya. Kalau mau lihat Hans Romanes. Boleh di-follow dua-duanya. Di-follow ya, di-follow. Ini keluar nih di bawah. Pokoknya keluar. Siap. Silakan di-follow. Jangan lupa juga subscribe YouTube gua dan juga YouTube dia. Di sana, pokoknya kalau kalian mau cari makanan-makanan, sementara masih di Jakarta aja berarti? Atau lu udah keluar-keluar Jakarta ya? Masih di Jakarta. Karena masih di rumah aja kan. Sebenarnya memang udah lepas PSBB, cuman gue masih rada ngeri-ngeri sih kalau yang jauh-jauh. Jadi mostly masih nge-reviewnya di rumah. Jakarta. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau tahu, misalkan di rumah mau makan apa lagi ya, mau order apa lagi yang menarik segala macam, kalian bisa cek di Instagramnya dan juga di YouTube-nya Hans Romanes. Karena di sana ada review-review makanan yang dijamin enak-enak. Karena gue udah buktiin tadi dari ini makanannya dia dari apa? Nasi bakar ya? Nasi bakar dari cookinglovers.id, ternyata enak, mantap. Ya, itu ada satu lagi dia bikin ramen bakar. Lu boleh cobain juga, bro. Itu pedas gila juga sih itu. Cooking Lovers bikin bakar. Next gue cobain nanti ramen bakarnya. Siap. Kalau gitu Hans Romanes, terima kasih banyak udah join. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan ya, bro ya. Thank you juga udah diundang di Gibah Magic. Sukses terus buat Darius Drew. Jangan lupa subscribe channelnya Darius. Asik. Siap. Thank you. Ya tadi guys, kalian sudah lihat sendiri dan kalian sudah dengar langsung dari Hans Romanes. Kalau kalian mau tahu Hans Romanes lebih detail, silahkan di-follow Instagram ya, dan juga di-subscribe YouTube channelnya. Jangan lupa ya. Dan akhir kata, inilah dia closing dari Gibah Magic pada sesi kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe, dan juga ketik komen kalian di bawah ya. Wajib ingat. Saya Darius Drew, and now it's time for me to say, game over.